So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Vivo Y28, smartphone Y series terbaru dari Vivo yang dibanderol dengan harga mulai dari 2,4 juta. Ini smartphone yang mantap ya buat kalian yang lagi cari smartphone budget 2 jutaan. Buat desain Vivo Y28 ini itu hadir dengan desain yang mantap desainnya. Bodinya ini solid dengan 2.5D metallic bezelnya dan ada star halo sebagai pemanis ketika ada notifikasi atau panggilan masuk. Untuk varian warna ini ada dua pilihan ya, yaitu yang warna hijau zamrud kayak yang aku pakai sekarang ini dan ada juga yang oranye senja. Perlu kalian tahu juga kalau bodi dari Vivo Y28 ini itu termasuk compact, padahal baterainya ini super gede di 6000 mAh. Nanti kita bakal bahas daya tahannya. Bobotnya ini ada di 199 gram dan tebelnya masih di bawah 8 mm atau lebih tepatnya ada di 7,99 mm yang mana ini tuh ukuran yang biasa dipakai HP-HP dengan baterai 5000 mAh. Tapi kerennya Vivo tuh bisa masukin baterai kapasitas 6000 mAh di sini. Di sisi atas ini polosan aja. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini hybrid. Sementara itu di sisi bawah ini masih dikasih lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker. Pakai Vivo Y28 ini itu juga mantap keseruannya. Dia tuh punya dual stereo speaker dan fitur audio booster yang punya kemampuan buat ningkatin volumenya sampai 300% yang bikin kita sebagai pengguna tuh puas ya dengerin musik atau misal nonton film sekalipun. Karena layar ini berpanel IPS HD Plus dengan 6,68 inci Ultra OLED screen display yang mana punya peak brightness yang ada di 1000 nits. Jadi ya walaupun panelnya ini IPS tapi tetap berasa terang ya. Smartphone ini juga punya refresh rate 90 Hz yang pastinya berasa smooth ketika dipakai scrolling. Berbagai sertifikasi keamanan udah dipegang ya, kayak SGS A Certified A-Care Display serta UV Low Blue Light Certification. Jadi pas banget nih buat kalian yang suka ngabisin waktu di depan layar smartphone berjam-jam. Oh ya, karena Vivo Y28 ini juga udah menggunakan Sunlight Display teknologi, jadi ya untuk penggunaan di luar ruangan atau outdoor ini udah nyaman dan aman ya, dan visibilitasnya ini masih sangat jelas. Kalau buat performanya ini juga udah cukup kenceng. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G85 dengan dukungan pilihan storage yang besar-besar. Jadi bisa disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau ngerasa kurang, kalian bisa manfaatin slot microSD tambahan up to 1 TB-nya yang dikasih ya. Performanya ini untuk dipakai harian ini udah aman banget. Aplikasi sehari-hari yang sering kita pakai ini ya bisa berjalan mulus di smartphone ini tanpa adanya kendala sama sekali. Terus kalau misal dipakai main game ini juga masih bisa banget. Aku cobain buat main Mobile Legends ini ya bisa dapetin settingan ultra super. Pas main ini bisa lancar, cuma emang nggak dapat 90 fps rata, tapi at least ini ya bisa cukup nyaman buat jalan di sini. Terus ada juga nih buat nyobain PUBG Mobile dan settingan yang kebuka ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas main ini juga hitungannya nyaman banget dan bisa dapetin rata-rata 35 fps. Buat baterai sendiri udah aku sebutin di awal ya kalau ini kapasitasnya itu 6000 mAh. Ini kapasitas yang bisa bikin kita tenang sebagai pengguna smartphone dan daya tahannya ini bahkan bisa dipakai sampai 2 hari kalau untuk pemakaian normal. Buat dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%, dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15% aja. Sementara itu buat kecepatan ngecas ini ada di 44 watt flash charge yang buat ngisi dayanya ini cukup kenceng ya, 0-50% cuma butuh waktu 30 menit aja. Untuk masalah baterai, Vivo Y28 ini itu juga udah ada fitur 4 tahun proteksi baterai ya. Jadi Vivo tuh ngejamin bahwa kesehatan baterai Y28 ini itu nggak akan turun di bawah 80% selama masa pemakaian 4 tahun. Mantap nih. Lanjut kalau buat kamera, Vivo Y28 ini itu dibekali dengan setup dual kamera di mana ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel dan ada bokeh kamera yang punya resolusi 2 megapiksel. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini 8 megapiksel HD front portrait kamera. Buat hasilnya ini udah cukup ya buat dipakai foto-foto. Di kondisi yang cukup cahaya hasilnya udah lumayan oke buat dilihat. Sementara itu saat low light detail gambarnya pasti bakalan berkurang. Kalian bisa pakai night mode-nya biar ada boosting image ya, biar hasilnya tuh tetap bagus buat dilihat. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja nih dari hasil foto-foto dan video berikut ini.
Ini perekaman video dari Vivo Y28 dan hasilnya seperti ini. Dia cuma bisa rekam di resolusi Full HD 30 fps ya. Bisa dengan opsi lebih rendah yaitu 720p, cuma mending pakai yang 1080p atau yang Full HD ini. Hasilnya seperti ini kalau misal dipakai jalan ya. Ini aku coba turun tangga. Ya, kayak gitu. Oke. Kalau lihat awan-awan hasilnya seperti ini. Lagi lumayan banyak awan. Ini pagi hari ya, jam 9. Oke, kalau buat kamera depan dari Vivo Y28 hasilnya seperti ini. Resolusinya juga sama, Full HD 30 fps. Kalau misal dipakai jalan kayak gini ya. Oke. Kalau misal backlight, oke, muka masih, untungnya masih kelihatan. Meskipun bagian belakang itu harus dikorbanin jadi warna putih. Cuma setidaknya kamera depannya ini bisa nangkap muka dengan baik. Jadi muka tuh nggak blackout gitu ya. Oke, kayak gitu buat perekaman videonya. Kita balik ke studio. Yuk. Kalau buat fitur-fitur tambahan, smartphone ini udah cukup mumpuni ya. Ada NFC multifunctions yang bisa kita pakai nggak cuma buat cek saldo e-money aja, tapi bisa buat transfer data atau copy data kunci akses kendaraan atau rumah kita. Vivo Y28 ini tuh dibilang HP yang tahan banting, karena emang beneran mantap ketahanannya. Smartphone ini dijanjin bakal tetap smooth bahkan setelah 4 tahun pemakaian karena ada fitur 4 years OS Fluency. Smartphone ini juga udah punya fitur IP rating IP64 Dust and Water Splash Resistance yang artinya dia tahan sama debu dan cipratan air. Dia juga punya fitur Wet Touch Display yang layarnya bisa kita sentuh-sentuh saat basah. Jadi bisa kalian pakai ya sambil hujan-hujanan karena dia juga udah punya IP rating. Vivo juga udah uji tahan banting HP-nya nih di berbagai tes. Ada drop test dengan ketinggian 1 meter sebanyak 32.000 kali tanpa pecah. Terus pengujian ketahanan pada suhu ekstrim di minus 40 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Pengujian port USB 20.000 kali buat cabut colok. Pengujian tekan tombol volume 150.000 kali. Tes tekan tombol daya sebanyak 500.000 kali. Dan terakhir, ngetes kekuatan layarnya untuk sidik jari berkali-kali ya dan juga untuk goresannya. Nah, gimana? Buat kalian yang punya budget 2 juta, ini adalah salah satu HP yang bisa kalian pilih ya tentunya dengan keunggulan daya tahannya yang nggak perlu diraguin lagi. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.